Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika online bersama Pak Ikhwan. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan selalu dalam keadaan sehat. Demikian pula keluarga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang koefisien restitusi. Ini merupakan bagian dari topik tentang momentum dan impuls, ya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbukan di sini. Tujuan dari materi ini sendiri yang pertama adalah diharapkan kalian nanti mampu memahami tentang konsep koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi beserta cara menghitungnya. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan nilai koefisien restitusi untuk menghitung perubahan kecepatan pada peristiwa tumbukan. Jadi memang kita nanti topiknya berkutat tentang tumbukan-tumbukan ya. Nah, tumbukan macam-macam. Kadang-kadang tumbukan juga bisa itu merupakan peristiwa tabrakan ya. Tapi tidak semua tabrakan itu nanti kita pelajari di sini. Kemudian juga yang ketiga dapat menganalisis peristiwa tumbukan terkait dengan tingkat tumbukannya. Oke, langsung saja kita akan lihat materinya seperti apa. Jadi koefisien restitusi itu nanti kita akan pelajari yang pertama tentang pengertiannya itu sendiri tentu saja. Apa itu koefisien restitusi. Kemudian yang kedua tentang rentang nilainya. Oh ternyata koefisien restitusi itu ada rentangnya. Kemudian bagaimana cara menentukannya. Dan yang ketiga nanti jenis tumbukan atau tingkat tumbukan. Kita mulai dari yang pertama. Jadi koefisien restitusi itu bisa dikatakan tingkat tumbukan. Ya. Dihitung dari mana? Dihitung dari negatif perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbukan dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Jadi namanya tumbukan itu mesti minimal ada dua benda yang bertumbukan. Nah, sebelum tumbukan itu dihitung selisih kecepatannya antara kedua benda tadi. Kemudian setelah tumbukan juga kita hitung selisihnya. Nah, selisih kecepatan setelah tumbukan dibanding dengan selisih kecepatan setelah tumbukan, kita bandingkan, itu kita sebut dengan koefisien restitusi. Secara rumus, maka koefisien restitusi ditulis sebagai E sama dengan minus delta V aksen per delta V. Jadi ini per itu kita bisa sebut sebagai perbandingan, yaitu delta V aksen selisih kecepatan setelah tumbukan, delta V-nya adalah selisih kecepatan sebelum tumbukan. Ini perhitungannya sesaat ya, sesaat sebelum dan sesaat sesudah tumbukan. Contoh ilustrasinya seperti ini. Sebelum tumbukan, di sini dua benda ini punya kecepatan V1 dan V2. Maka selisih dari V2 dikurangi V1 itu adalah disebut dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Kemudian setelah dua benda ini bertumbukan, kemudian dia terpental, maka masing-masing juga punya kecepatan setelah tumbukan. Ada V1 aksen dan V2 aksen. Nah, kita masukkan ini selisih V2 aksen dengan V1 aksen ini, kita bandingkan dengan selisih V2 aksen dikurangi V1. Selisih V2 dikurangi V1 ya. Maka nanti dia menjadi angka yang kita disebut dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu tidak punya satuan. Kalau kita lihat dari rumusnya, dia kan perbandingan antara selisih kecepatan dengan selisih kecepatan. Berarti yang atas dan bawah itu punya satuan sama sehingga bisa dihilangkan satuannya. Jadi koefisien restitusi tidak ada satuannya. Contohnya begini. Ini contoh bagaimana menentukan nilai koefisien restitusi ya. Jadi misalnya ada dua bola A dan B bergerak dengan arah berlawanan. Bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon dan bola B bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon setelah tumbukan. Bola A bergerak ke kiri dengan kecepatan 1,5 meter per sekon dan bola B bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ini kalau data seperti ini, berapa nilai koefisien restitusinya? Jadi ini ilustrasi kedua benda sebelum tumbukan. A sama B,
bergerak dengan arah berlawanan, A 5 meter per sekon, B 2 meter per sekon. Kemudian ini ilustrasi setelah tumbukan, yang B jadi 4 meter per sekon, yang A jadi 1,5 meter per sekon. Nah, karena di sini besaran yang kita gunakan untuk menentukan koefisien restitusi itu adalah kecepatan, maka kecepatan itu adalah besaran vektor, sehingga tanda plus minus itu harus diperhitungkan ketika kita menetapkan nilai dari kecepatan tersebut. Kalau dari soal kita tidak nampak bedanya, tapi di situ sebenarnya kalau kita teliti ada informasi dia kecepatannya ke arah mana. Ada ke arah kiri, ada ke arah kanan. Itu artinya kecepatannya nanti juga diperhitungkan arahnya. Jadi dari informasi ini kita peroleh data VA itu kecepatan bola A ke kanan 5 meter per sekon kita anggap plus, maka VB-nya yang ke kiri itu kita anggap negatif seperti ini. Kemudian V aksen ini ke kiri dia juga harus konsisten karena ke kiri dia negatif. VB-nya aksen itu 4 meter per sekon ke kanan berarti dia positif. Kemudian dari data ini kita masukkan saja ke dalam rumus perhitungan koefisien restitusi. VA aksen min VB aksen berarti min 1,5 min 4 kemudian dibagi dengan VA min VB. VA-nya 5 min VB. Hati-hati di sini ada minus karena di sini rumusnya minus berarti VB-nya minus maka dia nanti menjadi positif. Jadi seperti ini. Min 1,5 dikurangi 4 minus 5 per 5 dikurangi min 2. Hati-hati di sini ada tanda minus juga, ini harus dicermati, harus diperhitungkan dalam menentukan nilainya. Jadi di sini minus di sini nanti kita masukkan ke salah satu, bisa di atas bisa di bawah. Kalau yang ada di sini ini minusnya kita masukkan ke atas sehingga min 1,5-nya jadi plus, min 4-nya jadi plus sehingga yang atas 5,5, yang bawah 5 min 2 berarti 7. 5,5 per 7. Ketemu koefisien restitusinya adalah 0,79. Jadi ini ukuran dari tumbukan, ya, tingkat dari tumbukan dia nilainya 0,79. Kok ngomongin ukuran tumbukan, terus ini 0,79 itu perhitungannya seperti apa? Masuknya di mana? Nah, bahwa rentang nilai koefisien restitusi itu ada, yaitu dari 0 sampai 1. Berarti yang tadi 0,79 itu masuk di dalam rentang nilai koefisien restitusi. Di sini ada dua nilai ekstrim, yaitu 0 dan 1. 0 itu artinya bahwa tumbukan itu tidak lenting sama sekali, atau kita sebut tidak lenting. Tidak lenting itu secara fisik dia bisa dikatakan kecepatannya setelah tumbukan itu sama antara kedua benda. Kalau kondisi fisik yang bisa kita lihat, kedua benda itu nempel satu dengan yang lain. Bisa berhenti, bisa juga bergerak, tapi dengan kecepatan yang sama setelah tumbukan. Itu namanya tumbukan tidak lenting. Kemudian juga tumbukan itu bisa lenting sebagian, seperti contoh tadi, koefisien restitusinya 0,79 berarti dia lenting sebagian. Lalu yang ketiga adalah nilai ekstrimnya adalah lenting sempurna. Ini terjadi kalau tumbukan itu selain memenuhi hukum kekekalan momentum, dia juga memenuhi hukum kekekalan energi. Sedangkan pada lenting sebagian dan tidak lenting ini hanya memenuhi hukum kekekalan momentum saja. Ya, karena adanya energi yang hilang pada waktu terjadi tumbukan itu, hilangnya di sini bukan hilang musnah, tetapi dia berubah jadi bentuk energi lain yang bukan mekanik, misalnya bentuk panas misalnya. Sehingga energinya jadi tidak kekal. Maka tumbukannya yang terjadi bisa lenting sebagian, bisa tidak lenting. Tetapi kalau energinya tidak ada yang hilang, maka tumbukannya akan lenting sempurna. Kita akan contohkan seperti apa toh yang namanya lenting sempurna. Jadi misalnya ini ada bola A dan B bermassa sama, ya, bolanya massa sama,
bertumbukan dengan arah sebelum tumbukan berlawanan. Seperti contohnya ini. Jadi bola A yang sebelah kanan ini ke kiri dengan kecepatan 5 meter per sekon dan bola B ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Masanya sama. Setelah tumbukan itu akan terjadi seperti ini. Yang bola B yang tadinya ke kanan 2 meter per sekon akan menjadi ke kiri dengan kecepatan 5 meter per sekon. Sedangkan bola A yang tadinya ke kiri 5 meter per sekon akan menjadi bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kalau kita lihat di sini, ketika masanya sama, maka kecepatannya ini akan bertukar ya. Bertukar tetapi dengan arah yang berlawanan. Phase benda A yang di kiri tadi bergerak ke kanan jadi bergerak ke kiri, benda B yang tadinya bergerak ke kiri jadi bergerak ke kanan, tapi kecepatannya bergantian di sini. Itu akan terjadi ketika tumbukan itu lenting sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai koefisien restitusi? Tadi sudah dicontohkan pada perhitungan nilai koefisien restitusi itu berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi. Ada dua benda sebelum tumbukan diketahui kecepatannya, dan setelah tumbukan juga diketahui kecepatan masing-masing. Itu menghitung nilai koefisien restitusi berdasarkan data yang sudah ada. Sekarang bagaimana sebetulnya kita menghitung nilai koefisien restitusi berdasarkan kesengajaan kita untuk dilakukan perhitungan. Jadi caranya adalah mengkondisikan benda yang akan diukur nilai koefisien restitusinya ini kita buat dalam bentuk bola untuk mengurangi gaya gesek. Kemudian bola ini kita jatuhkan dari suatu ketinggian tertentu, kita jatuhkan misalnya sebagai bidangnya bisa di lantai atau di lempengan logam begitu. Lalu kita ukur tinggi sebelum kita jatuhkan dan tinggi pertama pada waktu dia terpantul. Itu sebagai dasar nanti untuk menghitung nilai koefisien restitusi. Jadi kita ilustrasikan dalam gambar ini, pada waktu awal dia tingginya H0, kemudian dijatuhkan, lalu dia mantul, tinggi pantulannya H1. Maka H0 dan H1 inilah yang akan kita pakai untuk menentukan nilai koefisien restitusi. Tentu saja kita harus ubah dulu data ketinggian ini menjadi data kecepatan, karena koefisien restitusi tadi kan perbandingannya perbandingan kecepatan. Sehingga kita ubah dulu. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Kita tahu bahwa ketika benda itu dijatuhkan, itu akan terjadi perubahan energi. Ketika kita ambil posisi ekstrimnya, yaitu tertinggi dan terendah, maka pada waktu di puncak, ini posisi tertingginya adalah dia memiliki energi potensial yang maksimum. Kemudian pada waktu dia menyentuh lantai, dia akan mempunyai energi kinetik yang maksimum. Nah, itu kita hitung. Nanti bisa menemukan berapa kecepatan setelah bola ini menyentuh lantai. Demikian pula nanti ketika dia terpantul terus sampai ke tinggi yang kedua yaitu H1, dari sini juga nanti kita konversi dari ketinggian H1 ini untuk mendapatkan nilai V1 aksennya. Jadi yang pertama dari tinggi awal dan saat dia menyentuh lantai kita hitung konversi energinya MGH0 sama dengan setengah MV1 kuadrat, berarti V1-nya adalah akar 2GA0. Berarti ini adalah kecepatan pada waktu bola tadi menabrak lantai. Kemudian setelah itu kan dia dipantulkan ya. Ketika dipantulkan dia setinggi H1. Maka kita lakukan hitungan lagi dari setengah MV1 aksen kuadrat. Jadi ini nanti untuk dapatkan kecepatan setelah memantul sama dengan MGH1. Dari sini kita dapat V1 aksennya adalah akar 2GH1. Nah, dari V1 dan V1 aksen ini nanti kita masukkan ke dalam rumus koefisien restitusi. Nah, pada rumus koefisien restitusi di situ kan ada tumbukan antara dua benda. Di sini yang dimaksud dua benda itu adalah bola dengan lantai. Karena lantainya itu tidak bergerak, maka baik itu setelah tumbukan maupun sebelum tumbukan nilainya 0. Maka dari data V1 aksen dan V1 ini nanti kita masukkan nilai tunggal dari perubahan kecepatannya. Oke, sebelum kita lanjutkan, karena ini tadi V1 dan V1 aksen adalah
kecepatan bola yang sama tetapi dengan arah yang berbeda, maka tentu saja nanti dalam perhitungan lambang nilainya negatif atau positifnya diperhitungkan. Anggap aja ini yang mantul ini nilainya negatif, berarti yang nabrak tadi nilainya positif ya. Jadi kita masukkan ke sini min V1 aksen per V1 ini sudah kita hilangkan kecepatan lantai ya. Jadi yang hanya terbaca hanya kecepatan bola. Ini setelah mantul, ini sebelum mantul atau pada saat nabrak. Kita masukkan datanya tadi, yang setelah mantul kan akar 2GH1, yang sebelum mantul atau waktu nabrak itu akar 2GH0. Minusnya kita masukkan sehingga bisa dicoret. Sehingga ketemu E-nya itu sekarang seolah-olah bisa kita perhitungkan berdasarkan ketinggian sebelum dipantulkan atau ketinggian awal dengan ketinggian setelah dipantulkan, yaitu akar H1 per H0. Maka ini adalah dipakai untuk menghitung atau menentukan nilai koefisien restitusi. Ini harus disebut referensinya adalah berupa lantai. Logamnya apa jenisnya bahannya harus kita ketahui dulu. Misalnya kaca atau logam, maka dia koefisien restitusi dari bola kaca terhadap lantai misalnya. Nanti kalau bidangnya diganti ya berarti nilai koefisien restitusinya bisa berubah. Oke, jadi nah selain H1 per H0 ini, akar H1 per H0, maka nanti pantulan yang berikutnya juga akan memenuhi nilai koefisien restitusi ini. Jadi misalnya di sini pantulan kedua akan menghasilkan tinggi H2, berarti nilai H1 per H0 ini bisa kita ganti jadi H2 per H1. Nanti pantulan ketiga menghasilkan tinggi yang ketiga H3, maka nilai koefisien restitusinya bisa kita ganti. Jadi seperti ini. E sama dengan bisa akar H2 per H1, bisa juga akar H3 per H2 sampai dengan bola tadi berhenti. Jadi ini cara kita menentukan nilai koefisien restitusi. Contoh kasus. Sekarang kita akan masuk contoh-contoh bagaimana dengan informasi jenis tumbukannya kita bisa meramalkan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Contoh kasus yang pertama, bola A memiliki massa 2 kg, sedangkan bola B memiliki massa 3 kg. Berarti di sini bola A dan bola B massanya berbeda ya. Jika kecepatan masing-masing adalah 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon dengan arah bola A ke kanan dan bola B ke kiri. Ini diperhatikan arahnya, mana yang ke kanan, mana yang ke kiri. Berapa kecepatan masing-masing setelah terjadi tumbukan lenting sempurna. Informasinya di sini tumbukannya lenting sempurna. Oke, dari sini kita mungkin bisa ilustrasikan bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon, bola B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Dari sini kita ketahui datanya, massa keduanya diketahui, kemudian kecepatannya hati-hati, VA yang ke kanan 6 meter per sekon, VB-nya meskipun tidak disebut di sini, tapi kalau sudah diinformasikan ada istilah kanan kiri, maka kalau ke kanan plus ke kirinya masukkan tanda negatif. Ditanyakan adalah kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Kalau terlalu cepat bisa kamu pause, kemudian kamu cermati lagi data-datanya ya. Kemudian penyelesaiannya, untuk menyelesaikan kasus-kasus tumbukan seperti ini, ketika ada informasi jenis tumbukannya atau nilai koefisien restitusinya, maka dua langkah yang harus kamu tempuh. Yang pertama adalah menerapkan hukum kekekalan momentum. Bagaimana cara menerapannya? Cara menerapannya adalah dengan menuliskan, pertama menggunakan persamaan kekekalan momentum ini untuk mencari persamaan ya dari data-data ini. Jadi seperti di sini langkah pertama ini, nanti langkah keduanya adalah menggunakan informasi jenis tumbukannya. Dia lenting sempurna, nanti kita manfaatkan data informasi tentang lenting sempurna ini. Dari persamaan pertama, kita masukkan datanya dari sini, diketahuinya kita masukkan semua. Sekali lagi di sini harus hati-hati ketika memasukkan nilai kecepatan karena dia vektor sehingga di sini
VB-nya itu kita masukkan tanda negatif ya. Kemudian dari langkah pertama ini dengan menggunakan persamaan kekekalan momentum ini belum tentu kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Seperti di sini kita akan mendapat dua variabel yaitu V aksen sama VB aksen. Memang karena yang ditanyakan dua variabel, kita akan tidak bisa jika menyelesaikannya dengan satu persamaan saja. Maka butuh persamaan yang kedua. Itu secara matematik disampaikannya juga seperti itu. Kalau ada dua variabel, ya harus ada dua persamaan untuk menentukan nilainya. Sehingga sekarang ini langkah pertama dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Langkah yang kedua adalah kita masukkan informasi tentang jenis tumbukannya. Bahwa tumbukannya lenting sempurna berarti min VB aksen min VA aksen dibagi VB min VA adalah bernilai 1. Kadang-kadang tanda negatif di sini juga bisa kalau ketinggalan atau kalau kelupaan bisa menjadikan salah perhitungan, maka ini bisa kita hilangkan dulu dengan cara kita masukkan ke salah satu persamaan, bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di sini kita masukkan ke atas, berarti kalau kita masukkan di sini, VB aksennya jadi minus, V aksennya jadi plus, sehingga bisa dibalik. Yang atas jadi V aksen, min VB aksen. Sedangkan yang bawahnya tetap. Nah, lalu kita masukkan data-data di sini tadi ke dalam persamaan ini. VB aksennya min 4 dikurangi 6. Kemudian ini min 10 kita kalikan dengan 1, kita dapat min 10. Di sini juga akan menemukan dua variabel lagi. Jadi sekarang ada dua variabel di dua persamaan, maka kita bisa selesaikan perhitungan itu dengan menggunakan konsep substitusi maupun eliminasi. Karena di sini yang persamaan dua ini V yang ruas kirinya itu tunggal, V aksen, maka kita bisa selesaikan dengan cara substitusi, yaitu dari persamaan kedua ini kita masukkan ke persamaan pertama di sini. Ya, jadi 2 V aksen kita ganti dengan 2 kali VB aksen min 10. Jadi seperti ini, kita masukkan datanya. Kita dapatkan di sini satu variabel dulu yaitu VB aksen, ketemunya 4 meter per sekon. Kemudian data variabel VB aksen ini kita gunakan untuk mencari V aksen. Jadi ini kita masukkan ke persamaan kedua di sini. Kita ganti VB aksennya menjadi 4. Maka kita dapatkan 4 dikurangi 10 minus 6. Nah, sekarang sudah ketemu kecepatan kedua benda setelah bertumbukan. Jadi di sini dengan menggunakan informasi jenis tumbukan itu kita bisa meramalkan kecepatan kedua benda setelah bertumbukan. Oke, ini kasus yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Kasus yang kedua tumbukannya sama tetapi jenisnya berbeda yaitu tumbukannya tidak lenting sekarang. Ya, kamu tahu tadi tumbukan tidak lenting ada dua kemungkinan, yaitu kedua benda setelah tumbukan bergerak dengan kecepatan sama atau kedua benda setelah tumbukan berhenti. Datanya sama, ya, kecepatan awal dan akhir, kecepatan awal dari kedua benda sama, kemudian diketahuinya juga sama, massa, VA, VB minus, ini harus hati-hati. Dan kita masukkan data ini ke penyelesaiannya. Khusus untuk yang tidak lenting maupun lenting sebagian itu karena dia tidak memenuhi hukum kekekalan energi, maka cukup kita gunakan hukum kekekalan momentum saja. Jadi kita tulis persamaan hukum kekekalan momentum, lalu kita isikan data-data di sini. Karena dia tidak lenting berarti V aksen itu akan sama dengan VB aksen. Jadi ini bisa disederhanakan yang di sini ya. MA plus MB kali V aksen saja. Karena apa? V aksen sama dengan VB aksen. Kita masukkan data di sini. V aksen, VB aksen sama. Kita satukan. Jadi yang ruas kanan adalah 5 V aksen. Yang ruas kiri 0. Berarti V aksennya adalah 0. Ya, jadi kedua benda itu setelah tumbukan, kalau menurut perhitungan di sini adalah dia terus berhenti. Ya, karena kecepatannya 0. Oke, ini kasus yang kedua untuk tumbukan yang tidak lenting. Kasus ketiga untuk tumbukan yang lenting tetapi sebagian dengan data nilai koefisien restitusi 0,2.
data awalnya sama, kecepatan awal kedua benda, arahnya, kemudian data numeriknya juga sama, ditambah dengan nilai koefisien restitusinya 0,2. Perhitungannya sebenarnya sama dengan ketika lenting sempurna ya. Jadi penyelesaiannya pertama kamu gunakan hukum kekekalan momentum ya. Masukkan datanya, ketemu variabel. Ada dua, yaitu P aksen sama PP aksen. Kemudian kita gunakan nilai koefisien restitusinya, masukkan datanya, nanti juga akan ketemu dua variabel lagi. Cuma hati-hati di sini tadi, di sini min 10 kali 0,2 ya. Kalau tadi kan min 10 kali 1. Minus 2, ini ketemu V aksen, PP aksen min 2. Kita substitusikan aja ini ke sini. Sehingga kita dapat VP aksennya 0,8 meter per sekon. Lalu 0,8 meter per sekon ini kita masukkan ke persamaan yang kedua ini untuk mencari V aksen. V aksennya ketemu minus 1,2 meter per sekon. Ya, jadi itu perbedaan hasilnya meskipun awalnya sama, tetapi kalau jenis tumbukannya berbeda akan menghasilkan kecepatan akhir yang berbeda juga dari ketiga peristiwa tadi. Jadi itu bagaimana kita menerapkan koefisien distribusi pada peristiwa-peristiwa tumbukan. Oke, saya kira untuk kali ini cukup ini dulu. Nanti video berikutnya akan kita bahas tentang beberapa kasus tumbukan ya yang sering ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau yang bagian-bagian tertentu yang belum dipahami bisa di-pause ataupun diputar ulang, terutama dalam perhitungan-perhitungannya. Karena di sini ada unsur vektor sehingga ada unsur kecermatan ketika kalian melakukan perhitungan. Harus plus atau minusnya itu sangat penting untuk betul-betul difahami. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.